didukung oleh Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, seperti yang tadi saya janjikan di awal, yang namanya Mutiara di Timur Cakrawala, di mana pariwisata tanah air mulai bergeliat di tengah pandemi. Selain karena upaya pelaku usaha, bantuan pemerintah juga mempercepat pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. Seperti apakah wajah destinasi unggulan di Sulawesi Utara ini? Berikut liputan selengkapnya spesial untuk Anda. Tidak ada yang meragukan keindahan alam di Sulawesi Utara, mulai dari taman laut, pantai, perbukitan. Yang tidak kalah menarik adalah pemandangan yang bisa kita nikmati di destinasi super prioritas yang ada di Sulawesi Utara. Selamat datang di Sulawesi Utara. Saya mulai perjalanan di Sulawesi Utara dari dataran tinggi kota Tomohon. Perjalanan ke Tomohon memakan waktu 45 menit dari pusat kota Manado. Namun waktu terasa berjalan cepat, karena sepanjang perjalanan mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan khas pegunungan. Berjuluk kota bunga, Tomohon memang menjanjikan keanekaragaman hayati. Hamparan perbukitan pun disulap menjadi kebun bunga nan cantik. Jangan lewatkan untuk mampir ke destinasi wisata baru di Tomohon yang satu ini ya, namanya Bukit Pelangi. Melanjutkan perjalanan menjelajah kota Tomohon, saya tertarik untuk mampir ke pusat kerajinan yang ada di pinggir jalan menuju pusat kota. Sayang, tak banyak lagi wisatawan mampir untuk berbelanja kerajinan tangan di sini. Sejak pandemi masuk ke tanah air, permintaan kerajinan tangan pun jauh menurun. Kami pun menemui salah seorang pengrajin yang sudah merintis usaha sejak awal tahun 90-an. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Lagi ngerapihin ya, Pak ya? Ngerapihin, ya. Ini menarik banget ya, Pak, kerajinan tangannya. Semua dari batok kelapa atau? Iya, dari batok kelapa, satu buah kelapa itu kan yang sudah matang, yang sudah kering, itu yang diolah. Umumnya Sulawesi Utara itu banyak kelapa. Terus kita mencoba untuk kelola, ternyata ada nilainya, nilai ekonomi, dan membantu buat saya. Selama pandemi ini, Pak, pastikan Ya. kita bilang ini semua sektor kena nih, Pak, termasuk pengrajin ini pasti kena juga. Seperti apa, Pak, bisa bertahan sampai saat ini nih, Pak? Ya, pertama itu dari bulan pertama sampai ketiga tidak bisa berdaya. Nah, kita coba kembali melihat kondisi ya. Tapi memang sulit untuk kita dapatkan customer yang bisa beli produknya kita, sulit. Ya, toko saja tempat penjualan kami itu pun tutup. Sementara ini karena saya dengan anak-anak mahasiswa ya, Unsrat yang bagian teknik, mereka membantu juga kita, mereka berkumpul dan diskusi soal bagaimana caranya kita memasarkan produk lewat online. Dan mereka mencoba untuk membuatkan satu aplikasi yang dikhususkan kerajinan kelapa. Matahari mulai menuju ke peraduannya. Sebelum menutup hari, saya pergi ke air terjun Takantelu. Mengakses air terjun yang memiliki 3 pancuran seperti namanya ini tidaklah mudah. Namun semua terbayar saat saya tiba di sana. Saya juga beruntung untuk menyaksikan tarian kebesaran yang dibawakan apik oleh para penari setempat. Lama sudah menahan diri untuk tetap tinggal di rumah, saya tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menjelajah ujung utara Pulau Sulawesi. Inilah Likupang. Wilayah ini diobatkan sebagai salah satu dari 5 destinasi super prioritas. Likupang menawarkan keindahan pantai pasir putih yang menawan, seperti Pantai Pulisan hingga Pantai Pal. Tidak cuma itu, ekowisata di Likupang juga ditonjolkan. Pesisir pantai yang ditutupi tumbuhan mangrove menjadi pengalaman baru menikmati pemandangan laut di Sulawesi. Tak hanya wisata, ragam kuliner khas Sulawesi Utara juga sayang jika kita lewatkan. Wow, udah jadi nih Mas ikan yang tadi kita bakar. Terima kasih banyak ya Mas ya. Nah, sekarang saatnya kita nikmatin ikannya. Nah, selain ada ikan, ternyata saya juga disediakan pisang goreng khas dari Sulawesi Utara beserta dengan sambelnya. Sebelum makan, pastinya cuci tangan dulu ya. Sayang, seperti destinasi wisata lainnya di seluruh belahan dunia, Likupang pun terkena dampak pandemi COVID-19. Bisnis penunjang pariwisata pun dibantu pemerintah pusat melalui dana hibah pariwisata.
Tentu kan program pemerintah konsisten, apakah subsidi gaji, bantuan presiden usaha mikro, dan sekarang juga kita tidak lupakan pariwisata. Ya memang pada saat ini industri pariwisata sedang lesu, tetapi jangan menjadikan kita menyerah. Nah karena itu subsidi pariwisata ini atau hibah yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, kami mendorong hal-hal seperti ini, juga mempercepat beberapa titik-titik pariwisata yang dikelola oleh BUMN seperti Nusa Dua, ITDC, Labuan Bajo, Likupang, kita siapkan ini juga. Bisnis penunjang pariwisata pun dibantu pemerintah pusat melalui dana hibah pariwisata. Bantuan hibah pariwisata merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah serta industri hotel dan restoran di tengah pandemi COVID-19. Total dana yang dikucurkan sebesar 3,3 triliun. 70% dana tersebut dialokasikan langsung kepada industri hotel dan restoran, serta 30% digunakan pemerintah daerah untuk penanganan dampak dari pandemi COVID-19 di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kriteria daerah penerima dana hibah pariwisata diantaranya 10 destinasi pariwisata prioritas, 5 destinasi pariwisata super prioritas, ibu kota provinsi, destinasi branding, daerah dengan realisasi pajak hotel dan restoran minimal 15% dari total PAD tahun anggaran 2019, dan daerah yang termasuk 100 Calendar of Event atau COE. Total 10 hotel dan 8 restoran di Minahasa Utara mendapatkan dana hibah pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Sebelah sana, Rit. Selamat sore Pak Bara. Selamat sore. Sore Pak, ini lagi masih ada aktivitas ya Pak di hotel ya Pak? Masih. Pak boleh diceritain nggak sih Pak sejak awal pandemi ada masuk ke Indonesia nih, gimana Pak untuk operasional di hotel sendiri? Kalau untuk pandemi kita dibilang agak sulit. Nah, karena memang beberapa pengurangan, terus juga untuk biaya operasional kita juga tinggi. Jadi dari segi pengurangan karyawan itu sangat berdampak sekali karena mayoritas juga orang sekitar juga yang kita pekerjakan. Jadi kita survive-nya, makanya segera kita buka untuk setelah 3 bulan terakhir tutup itu. Bicara soal pemulihan ekonomi, ini ada bantuan juga dari pemerintah pusat, dana hibah ya Pak ya? Betul sekali. Kira-kira akan digunakan sebagai dana operasional kah atau dana seperti apa Pak? Kita akan gunakan, mungkin akan membayar kawan-kawan kita rumahkan. Nah, kita akan panggil kembali dan beberapa yang memang kemarin ke pending kita akan fungsikan ke sana. Enaknya Pak udaranya, untung nggak mendung nih. Pak, tadi saya sempat jalan-jalan sebentar nih Pak di daerah Likupang, tapi mungkin belum banyak wisata yang saya coba. Sih sebenarnya pariwisata atau destinasi unggulan untuk di Likupang sendiri tuh di mana saja sih Pak? Oh, baik. Kalau untuk potensi pariwisata kita sendiri, kita di sini yang pertama kita di sini punya spot diving yang banyak. Kemudian pantai, kita juga Ibu bisa melihat pantainya seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga itu yang ekowisata seperti yang tadi. Kalau tidak mengunjungi ketiga lokasi ini, rasanya belum lengkap untuk ke Minahasa Utara. Apalagi sekarang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu destinasi super prioritas nih Pak ya. Dan juga ada kawasan ekonomi khusus ya Pak di sini ya Pak. Boleh dijelaskan nggak sih Pak soal kawasan ekonomi khusus? Ini sudah sejauh mana Pak pembangunannya sejak terakhir Bapak Presiden datang ke sini? Baik, untuk pembangunan kek kita sendiri, aksesnya untuk menuju ke keknya itu juga sudah tersedia dengan baik. Nah sekarang justru peran kita pemerintah daerah, sekarang kita tinggal meningkatkan SDM masyarakat sekitar kek itu sendiri, supaya nantinya mereka bukan menjadi penonton, tapi mereka akan menjadi pelaku pariwisata di kawasan kek itu sendiri. Tantangan berarti adalah saat ini memang sedang pandemi COVID-19 nih Pak ya. Tapi upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kemudian juga dari pemerintah pusat, sudah apa saja sih Pak yang dilakukan Pak? Kalau untuk pemerintah pusat memang saat ini kita lagi mendapat bantuan hibah dari pemerintah pusat, itu ditujukan kepada hotel dan restoran yang terkena dampak pandemi ini. Kemudian untuk kita pemerintah daerah sendiri, kita memang sedang berusaha membangkitkan lagi semangat masyarakat untuk tetap lebih giat lagi melakukan kegiatan-kegiatan khususnya dalam kegiatan-kegiatan kepariwisataan. Kita lihat juga tadi kalau Ibu sempat berkunjung ke pantai, bagaimana
reaksi masyarakat atau aktivitas masyarakat Sudah mulai ada sudah mulai ya? normal lagi kan, Betul, Pak. dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tak terasa hari hampir berakhir, Bukit Pulisan pun menjadi teman saya menyaksikan matahari kembali ke ufuk barat. Sampai jumpa lagi Likupang, si mutiara di timur Cakrawala. Dari Kota Manado, Tomohon dan Kabupaten Minahasa Utara, Tim Liputan Metro TV.